Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Teman-teman, jadi gue di sini mau nge-review satu peralatan akuarium lagi yang menurut gue ini cukup perlu juga untuk piara ikan hias ya, terutama ikan mas koki. Ikan mas koki ini kan banyak banget makannya ya, itu ikan yang rakus. Dia kuat makan dalam sehari itu bisa sampai 10-15 kali aja ya, berapapun dikasih makan gitu, dia akan terus lahap makanan yang kita kasih. Nah, jadi di sini yang akan gue review ya, ini adalah food timer atau alat pemberi makan otomatis untuk ikan hias, terutama yang makannya itu pelet. Makanya ini penting menurut gua kalau untuk piara ikan hias mas koki, terutama teman-teman yang suka ditinggal-tinggal gitu ya akuariumnya. Mungkin teman-teman suka bolak-balik karena kerjaan atau kebutuhan yang lain, keperluan yang lain gitu ya, jadi ikannya itu nggak selalu bisa dipantau tiap hari. Nah, menurut gua alat ini bisa membantu kalau teman-teman mau ninggalin akuarium ikan mas kokinya. Nah, ini adalah food timer dari mereknya ini dusnya ya, karena ini bukan baru banget ya, udah gue coba, udah gue pakai. Nah, kali ini mau gue review ya, makanya ini udah gue buka dari dusnya ini. Ini dia mereknya Jackpot, tipenya AF500 ya, automatic feeder. Ini bahasanya bahasa Cina ya, karena memang biasalah peralatan kita tuh kebanyakan made in Cina ya yang beredar di Indonesia ini, termasuk ini Jackpot juga made in Cina. Di sini sisa-sisa perlengkapannya yang udah gue keluarin. Ini bagian yang utamanya, food timernya, terus ada di sini dudukannya, bracketnya sama ya, maksudnya dudukannya ini untuk nempelin ke akuariumnya. Ini bisa ditempel di sabuk atau mungkin untuk di kolam gitu ya, di pinggirnya pakai ini. Nah, kalau ini ditempel di bagian akuarium yang tanpa sabuk, jadi dijepit modelnya kayak gini ya. Ini bisa di adjust, di setel. Caranya tinggal di tempel ke bagian ini. Nah, ini juga ternyata ini ya, yang udah gue pasang ini buat diganti-ganti. Nah, kalau mau teman-teman mau pakai yang ini dengan cara dijepit ke bagian bibir akuariumnya, buat akuarium yang nggak pakai sabuk, nah kayak gini. Tapi kalau gua, karena akuarium gue pakai sabuk, jadi gue pakainya yang ini tadi ya. Kayak gini. Belum kunci. Nah, kayak gini. Terus tatakan yang ini, di sini ada lubang bautnya, atau bisa juga teman-teman ganti, bisa pakai diikat dengan kabel tis ya, untuk bolongan-bolongan ini dudukannya. Atau kalau mau bisa juga ditempel ya. Ini udah dapat juga di produk paket pembeliannya, udah ada. Dan sisanya ini ada manual booknya, sama di sini plastik bekas kemasan ini si automatic feeder ini. Satu lagi ada yang ketinggalan, ini dia. Jadi automatic feeder ini seperti di tipenya dia AF500. Maksudnya A500 ini dia daya tampungnya, klaimnya di deskripsi itu bisa sampai 500 mili. Nah, 500 mili ini dengan tambahan ekstra tabung ini. Ini juga udah termasuk di paket pembeliannya ya, satu set ekstra tabung ini. Jadi klaimnya itu kalau tanpa ekstra tabung dia segini, nampungnya itu 250 mili. Nah, kalau kita tambahin ya, ini jadi tinggal dibuka nih tutupnya, taruh di sini, tempel. Nah, ini tinggal dipasang di sini bagian tutupnya. Nah, jadi kayak gini. Ini udah ditambahin ekstra tabung, daya tampungnya 500 mili seperti ini ya. Nah, terus kita lihat bagian depannya, ini bisa dibuka juga tutupnya. Ini untuk keluaran peletnya dia ada di sini ya, ini ada tutupnya, tapi dia tutupnya emang dibuat longgar seperti ini ya. Nah, ini lubang untuk keluaran peletnya.
Nah, besaran untuk keluaran pelet ini diaturnya ini secara digital semuanya di sini. Jadi bukan kayak food timer merek lain ya yang bisa diatur secara manual untuk besaran keluaran peletnya. Kalau ini dia besarannya itu sekali putaran udah diatur sendiri, tapi untuk ngatur banyak atau sedikitnya yang keluar diatur dari berapa kali putaran yang kita mau gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini gue akan rincikan ya, fitur-fiturnya ini. Pertama ini untuk nyalainnya, dayanya ini pakai baterai. Ada 3 baterai tipe AA ya. AA, A2 apa A3 sih kalau yang untuk jam dinding itu? A2 ya. A2 sorry. Suka ketukar gue tuh antara A2 A3. Kalau ini A2 yang biasa untuk jam dinding ya, kayak gini nih. 3 buah baterai ini kita masukin untuk bisa nyalainnya. Nih, sorry. Ada pernya nih ngalangin yang atas. Terus kita pasang. Oke. Nah, setelah terpasang, kita pencet tombol ini on off. Jadi ini ada on off-nya di sini. Tampilan pertama muncul di sini ya seperti di kemasannya nih. 107. Ini 107. Ini untuk tampilan layar, tampilan pertama ya, tampilan layar utama. Nah, yang pertama kita harus setting dulu ini jamnya. Jadi setting jam ada di sini. Tombol kiri bawah ya. Kiri bawah nih jam. Kita pencet sekali. Nah, ini masih 0001. Sorry bro, jam berapa ini? Sorry, bentar ya, gue lihat dulu jam dulu. Jam 7:05 ya, ini jam 7 malam. Jadi gue nih teman-teman reviewnya malam-malam. Jam 7:05 kita setting jamnya. Pertama ini kita pencet tombol setting. Dia kedap-kedip. Ini untuk atur jamnya di sini. Tombol yang kiri bawah lagi. Pencet beberapa kali. 19 tadi lewat 5 ya. Untuk detiknya ini yang sebelahnya nih, yang tengah. 3 4 5. 19 lewat 5. Kalau udah tombol kanan atas ini untuk save. Balik lagi ke tampilan awal tadi ya, 107. Kita cek dulu jamnya, pastikan nggak berubah. Benar ya, udah 19:05. Oke. Tampilan layar awal. Setelah itu kita atur ya, setelah udah beres atur setting jamnya, udah diakurin, baru setting untuk durasi pemberian pakan. Nah, di sini untuk durasi pemberian pakan ini dia bisa sampai 6 kali. Ini yang pertama ya. Terus pencet sekali lagi yang bawah yang tengah ya. Ini yang kedua, settingan defaultnya ini ya. Tadi yang pertama jam 07 itu jamnya ya, jam 7 pagi. Ini yang kedua jam 12 siang. Yang ketiga jam 5 sore. Yang keempat di sini masih kosong. Kelima masih kosong. Keenam juga kosong. Nah, ini maksimalnya dia di 6 ya, 6 kali. Dalam sehari itu bisa maksimal sampai masih makan 6 kali. Kalau kita pencet lagi, balik lagi ke awal ke 107. Nah, kalau misalkan di yang kedua ini kita mau ubah, ini kan jam 2, yang kedua di jam 12. Kalau kita mau rubah berarti pencet setting ya. Nah, ini kan jam 12 nya ini kita rubah misalkan ke jam 10 ya. Tombol yang bawah yang tengah pencet beberapa kali. Jam 10 pagi ya. Kita pencet tombol save yang kanan atas. Yang berikutnya ya, kita pencet lagi yang kanan, yang bawah yang tengah. Yang ketiganya kita mau rubah lagi, misalkan jam 2 siang ya. Kalau ini kan jam 5 sore ya, jam 17, jam 5 sore ya. Kita pencet lagi setting. Kita tinggal rubah di sini. Tadi jam berapa ya? Jam
2 siang 14 ya. Kita pencet tombol save. Oke, seperti itu ya. Seterusnya seperti itu untuk cara merubah pemberian pakannya ini. Ini kalau keempat mau ditambahin ya tinggal pencet tombol setting, dirubah dirubah di tombol yang tengah bawah ini. Setelah itu pencet tombol save ya. Begitu seterusnya yang kelima, yang keenam. Nah, kalau di sini gua setting 3 kali sehari. Nah, sekarang untuk apa tadi itu yang settingan putarannya ya. Jadi banyaknya gitu, banyaknya pelet yang keluar mau seberapa banyak. Nah, ada di sini. Caranya jadi ini 107 ini kan yang pemberian pakan pertama ya, ada di jam 7 pagi ya. Nah, ini mau berapa banyak tinggal kita pencet yang kanan ini ya. Di sini menunjukkan 2 putaran. Ini settingan defaultnya. Nah, ini kita bisa setting, pencet tombol setting. Nah, dia berkedip, kita pencet ini yang kanan bawah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini maksimalnya 9 kali ya. Kembali lagi ke 1. Nah, kalau gue di sini ikutin defaultnya aja 2. Nah, kalau udah di set ya, yang kita mau banyaknya peletnya yang keluar nantinya, tinggal di save tombol kanan atas. Dia akan balik lagi ke layar tampilan pertama lagi. Nah, untuk yang keduanya pencet sekali lagi. Nah, ini pemberian pakan kedua. Nah, ini juga defaultnya sama 2 ya. Nah, kalau mau dirubah kayak tadi, setting tinggal dirubah di sini ya, mau berapa kali sampai di maksimal 9. Nah, kalau gue ikutin settingannya ya, karena yang gue pakai nantinya ini peletnya itu yang kecil sih ya, gue pakai yang 0,5 mili. Nah, jadi 2 ini udah cukup sih kalau gue. Dan untuk besaran pelet maksimalnya ini dia di pelet 2 mili kalau deskripsinya ya. Nah, sekarang lanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga kita pencet lagi. Di sini juga sama defaultnya 2 ya. Jadi karena gue ngikutin defaultnya nggak usah disetting lagi lah ya. Tadi udah jelas ya untuk cara settingnya, tinggal pencet tombol ini terus yang ini selesai tombol save. Nah, untuk yang keempat juga sama, yang kelima sama ya, walaupun di gue settingnya cuma sampai 3 kali ya, tapi kan ini defaultnya gitu. Kalau udah selesai kita pencet ke layar awal, tampilan di layar utama lagi seperti ini. Tinggal yang terakhir ini di tombol kanan atas ada angka 0 atau 0 ya. Nah, ini jadi untuk durasi harian pemberian pakan atau untuk jeda waktu libur gitu ya. Mau dikasih libur berapa hari dari automatic feeder ini, nah bisa disetting di sini. Jadi untuk puasanya gitu ya, puasa si ikan-ikan ini dari pemberi pakan otomatis ini. Caranya tombol setting ini ditahan sampai ini ngedip. Nah, kalau udah ngedip begini tinggal dipencet lagi tombol setting 1. Nah, berarti dia libur sehari, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi ke 0. Kalau 0 ini berarti kita setiap hari ngasih makan ya. Kalau misalkan mau dikasih libur 1 hari ya, mau kasih libur ini 1 hari. Nah, ini berarti dalam seminggu itu ada jeda 1 hari puasa, nggak dikasih makan. Kalau udah tinggal pencet tombol save. Tombol save ini juga sebagai tombol pemberi manual. Jadi maksudnya kita nggak harus nunggu jadwal yang udah di set otomatis ini. Kalau kita mau ngasih ya, tanpa ngikutin jadwal ini dari sini dipencet ini. Nah, ini sebenarnya dia muter ya. Bentar. Aduh, sorry. Ini kelihatan gak? Ini gue pencet ya. Ini. Nah, itu muter ya. Tapi emang putarannya dia lambat gitu ya. Ya nanti deh sekalian dipraktekin kali ya. Oh ya, untuk harganya ya. Harganya ini kemarin gue beli di harga 245.000. Ya kurang lebih 250.000 lah ya. Tapi menurut gue ini cukup
worth it lah dengan harga segini ya, dengan segala fitur-fiturnya. Nah sekarang gue akan pasang di akuarium gue ini. Nah sekalian nanti gue akan kasih lihat saat dia ngeluarin peletnya itu ya dari tombol manual ini. Sekarang gue isi dulu peletnya. Ini gue pakai pelet yang sisa aja, jadi ini gue ekstranya nggak usah ditambah deh kayaknya deh. Pakai yang ini aja deh. Nah, pelet gue tinggal sedikit, ini gue belum pesen lagi, peletnya lagi pesan sih tapi masih di jalan ya, belum sampai. Jadi ini untuk nyobain aja, masukin semuanya. Awur-awuran lagi. Sorry. Ya, oke. Oke, ini teman-teman ya, udah gue siapin tatakannya nih. Untuk sementara gue pakai ini dulu nih, kabel tis untuk dudukannya ini, ngikat tatakan yang ini, jadi yang gue pakai ya. Kalau tadi yang ini nggak bisa di sini karena ya akuarium gue ada sabuknya. Terus kalau gue pakein lem ini kayaknya sayang kalau gue pasang sekarang gitu. Ini kan buat nyobain ya. Nanti gue atur dulu deh ya. Gue nggak tahu nanti mau tetap diikat kabel tis begini atau pakai busa yang ada lemnya tadi ya dari paket pembelian. Yang penting yang sekarang ini kan untuk nyobain dulu ya. Sorry, ini untuk masukinnya, jadi tinggal digeser ke sini. Nah teman-teman, setelah diisi pelet begini, ini harus dipencet dulu beberapa kali supaya dia terisi dulu tadi rongga apa ya, spiralnya itu ya, si mesin pemutarnya. Nah ini belum keluar peletnya. Kita tunggu sampai dia keluar dari sini ya. Ini masih belum juga. Kita pencet lagi. Nah, teman-teman bisa lihat itu di situ turun ya. Nah ini udah keluar teman-teman ya. Sorry, kalau dari bawah bisa kelihatan nggak? Dari bawah gitu ke atas itu nyenter. Ini gue pencet ya. Ada ya? Nah, oke. Kayak gitu ya. Nah itu teman-teman bisa lihat peletnya udah keluar. Nah, jadi dari sini ya, ini tombol untuk manualnya. Nah ini layar utama ini, jadi dia nunjukin pemberian pakan berikutnya. Nah ini tuh tadi karena settingan pemberian pakan yang gue set di sini kan terakhir di jam 2 ya, 2 siang. Ini keempatnya enggak, kelima enggak, keenam enggak. Ini jam 7 pagi ya, ini yang pertama. Nah kalau nanti jam 7 pagi ini dia udah ngasih makan, dia akan pindah ke sini berikutnya gitu ya, di jam 10 ya. Kalau jam 10 udah ngasih makan, udah keluar, dia akan pindah ke sini jam 2 gitu. Jadi tampilan awal itu bukan ini ya, bukan yang ini nih, sorry. Nah bukan ini jam, tapi dia kalau walaupun kita pencet jam ya, ini beberapa detik akan balik lagi ke tampilan awalnya itu yang tadi pemberian pakan pertama. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue share untuk di kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.